Nanti kalau kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, kok tidak disukseskan Allah, berarti Allah punya rencana, kita akan diberikan keberkahan, rahmat, dan petunjuk yang lain yang justru lebih baik daripada yang saat kita digagalkan. Karena janji Allah, orang-orang seperti itu di ayat 155 dan 156-nya, Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka lihat janji Allah di 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Justru dengan kita yang mau berhenti tadi dari kegagalan itu, justru kita sabar, kita kembalikan kepada Allah, ikhlas, justru nanti Allah tukar yang lebih. Ini itu tawakal. Jadi tawakal dan ikhtiar itu dengan kerja keras, usaha maksimal, tidak dinamai tawakal kalau hanya pasrah atau menunggu nasib. Jadi nggak bisa orang dikatakan tawakal kalau hanya pasrah dan menunggu nasib. Dari Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang yang merasa malas dan masa bodoh. Ketika ditanya mengenai saya, dia menjawab, oh saya telah membaca hadis Rasul bahwa kita tawakal saja sepenuhnya kepada Allah. Nggak bisa begitu, ya. Lau wa aku darokul mana tawakal minallah hakku wa taqliqulihi wa rajulun. Jika saya kaji kamu cuma sekedar hanya mengucapkan tawakal tanpa sepenuh hati dan upaya, Allah nggak akan memberimu segitu. Jadi ya ada ikhtiarnya. Tengok-tengok toh, tidak kemana-mana, tidak bisa. Harus ada upaya. Inilah tawakal. Maka Rasul yang mengatakan iktamuha watakullahu, ikat baru watakawallah, baru tawakal. Nah kalau belum diikat tawakal toh, itu namanya belebes, ya. Itu ada takaburnya. Habis. Tawakal pula itu sebenarnya contoh ketika Allah mengajarkan sholat di An-Nisa 102, ya. Itu juga bentuk ikhtiar, ya. Nah, adzan. Baik, kita lanjutkan setelah adzan, ya. Nanti ke depan kita sudah masuk kepada syukur. Ingatkan saya, syukur. Ya, ke depan syukur. Tawakal selesai, khauf selesai, roja selesai. Tinggal nanti akhlak kita adalah syukur, ya. Maka hikmah tawakal adalah sabar, penuh harap kepada Allah, dan melakukan ikhtiar dengan baik, sehingga itulah tawakal. Namun ketika gagal, sudah kita tawakal, gagal, kita harus husnuzan, berprasangka baik kepada Allah dan sabar. Karena definisi sabar ini nanti yang menjadikan kita akan justru ditukar oleh Allah dengan rahmat dan mendapatkan petunjuk. Karena Allah janjikan bahwa kita pasti akan dapat ujian. Wala nabluwanakum bisa'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris sabirin. Itu di surat Al-Baqarah 155. Nanti kalau kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, kok tidak disukseskan Allah, berarti Allah punya rencana, kita akan diberikan keberkahan, rahmat, dan petunjuk yang lain yang justru lebih baik daripada yang saat kita digagalkan. Karena janji Allah, orang-orang seperti itu di ayat 155 dan 156-nya, Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka lihat janji Allah di 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Justru dengan kita yang mau berhenti tadi dari
kegagalan itu justru kita sabar, kita kembalikan pada Allah, ikhlas, justru nanti Allah tukar yang lebih. Ini itu tawakal. Mudah-mudahan Allah Rabbuna wa ta'ala senantiasa memberikan kita pertolongan dan bimbingan selalu. Amin. Ada yang mau didiskusikan? Cukup. Mari kita persiapan Isya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lukali hada. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.